Tommy boleh ngelanjutin yang tadi nggak? Yang soal slasher gitu. Seberapa banyak untuk mengadakan adegan-adegan slasher itu dengan menggunakan efek-efek atau juga ada praktikalnya, dan seperti apa tantangannya, Mas? Tentunya ya banyak tentunya banyak sih. Tentunya banyak, dan pasti kita akan mix ya antara practical dan CG ya. Jadi buat mendapatkan efek yang kita mau pasti ada penggabungan buat kedua unsur itu sih. Satin atau Mbak Niken mungkin bisa cerita ada adegan-adegan slasher apa yang pas dilakukan yang rasanya susah banget, mungkin harus loncat-loncat pakai pedang atau mesti motong-motong orang atau gimana? Loncat-loncat pasti loncat-loncat pasti, nendang pasti, ketendang juga pasti. Karena harus ada yang dikalahkan ya, nggak mungkin dua-duanya menang, tapi yang mana nanti nonton sendiri. Cuman gimana, ada kesulitannya nggak? Kayaknya enggak sih, karena semuanya dilakukan dengan safety dan semuanya udah dibicarakan sebelum melakukan gerakannya. Jadi jelas tujuannya apa, dan safety juga jelas kayak dan udah batasan-batasannya. Ya, ada udah latihan juga sebelumnya, latihan offset dan onset juga. Jadi benar-benar pas udah take itu semua udah maksimal dan aman. Mungkin Satin bisa diceritain detailnya sih persiapannya seperti apa, terutama yang fisik ya, kita harus workoutnya seperti apa, terus latihan bela dirinya seperti apa, terus ada mungkin asupan gizinya juga yang berubah nggak sih supaya badannya lebih berbentuk gitu. Jadi waktu 3 bulanan, awal bulan aku gym seminggu itu 3 kali, 2 kali latihan koreo. Sebelum latihan koreo itu aku full gym karena ada, ini kayak goal aku sendiri, aku ada goal tersendiri mau segini gitu. Aku pengen kayak dengan berat badan segitu dan kayak kondisi fisik seperti itu, yang diharapkan adalah fisiknya jadi kuat untuk melakukan koreo-koreonya, dan juga kalau lebih kuat kan jadi gak gampang capek. Jadi secara nutrisi juga protein penting, gak makan nasi, makan cuman sayur, kentang, dan dada ayam. Itu sih gitu. Untuk yang melatih koreonya dari tim siapa ya kalau boleh? Dari timnya ada 2 sih, ada pejuang stun, sling juga ada sama mereka. Ada pakai body double-nya untuk mereka berdua atau gimana? Ya, untuk alasan safety kita kan nggak bisa memaksa aktornya sendiri kan, maksudnya jadi resikonya jadi lebih besar kalau misalnya kita lakukan itu gitu. Karena kan syuting kan harus tetap berlangsung, jadi kita ada beberapa adegan yang mereka mempunyai body double. Nah itu kan ada banyak pakai kayak senjata gitu ya, kayak pisau atau pedang. Nah itu gimana latihannya kamu? Latihannya pakai awalnya pakai yang kayak bisa gitu ya, waktu makin mendekati syuting pakai yang kayak agak beneran tapi bukan beneran, emang agak keras karena aku juga harus merasakan seberapa panjangnya dan beratnya, jadi dibuat semirip mungkin, tapi kalau syuting nggak mungkin pakai berat. Nggak mungkin sih. Itu mix and match sih, itu teknis itu Sesuai sebenarnya. kebutuhan. Ketika ada pose-pose tertentu yang kita butuh close up itu pakai real, ketika kita berhadapan sama lawan mainnya kita pakai yang lebih safety, Itu senjatanya ada khusus nggak sih yang memang dimiliki oleh karakter itu gitu, pedangnya atau apa gimana? Seperti lihat di poster, itu lumayan khusus sih, emang didesain. Senjata ini. Iya, senjata ini. Kalau Mbak Niken Pak Kunjara juga ada, emang kita pilih khusus. Apa yang pengejar? Oh, pisaunya ya. Nah itu inspirasinya dari mana sih mas? Inspirasinya dari macam-macam sih. Kalau misalnya sebenarnya kita ambil dari benda-benda yang ada kan, kita desain doang. Creative license aja. Mas Tommy tadi katanya ada beberapa anime yang inspirasi. Ya. Apa tuh? Wah banyak ya, karena saya nonton semuanya. Emang mix and match aja sebenarnya. Iya. Suka kayak ini kan penjaga iblis ya, kayak Slayer mungkin. Ada. Bagian mananya nanti harus nonton. Penasaran dong, ini Penjagal Iblis subjudulnya Dosa Turunan. Ya. Kalau misalkan ada sequelnya Penjagal Iblisnya bakal ditahan mungkin subjudul yang lain atau Ya tentunya. Nanti kita akan lihat chapter baru lagi apa yang dilakukan si penjaga di sini. Mbak Niken, saya penasaran menjawab pertanyaan tadi yang dari Bapak soal kayak persiapan syutingnya juga seperti apa. Tadi Satin cerita kalau Mbak Niken sendiri seperti apa gitu. Satin cerita sama Maksudnya persiapan fisiknya. Kayak persiapan fisik sebagai Pak Kunjara otomatis emang harus ada basic olahraganya, karena kan ada beberapa adegan action juga. Jadi gimana caranya supaya stamina kita tetap
terjaga supaya nanti syutingnya juga kita nggak ngos-ngosan gitu. Tapi memang kalau untuk ngebentuk badan atau apa untuk Pak Kunjara nggak ada, karena sebetulnya Pak Kunjara itu sempit Ya, karakternya sendiri dia harus terlihat ringkih. Ya, jadi sebetulnya justru agak tricky. Aku harus membangun stamina yang cukup kuat, tapi aku harus terlihat ringkih gitu. Karena memang kekuatanku bersumber dari mungkin yang agak-agak magis ya, bisa dibilang begitu. Jadi ya persiapanku mungkin lebih banyak di gimnastik, terus juga, tapi tidak boleh besar-besar karena bahaya dengan badan nanti malah jadi. Terus juga kalau untuk makanan aku nggak dijaga sih, supaya badan tidak jadi. Yang penting fit. Mungkin ada tokoh dari film action yang jadi referensi kalian untuk film ini gitu. Kalau dari aku personally justru belum ada ya. Kalau referensi film mungkin karena untuk mendapatkan ilham aja. Tapi kalau misalkan satu orang atau satu karakter untuk jadi acuanku nggak ada. Malah bisa dibilang ini kita diskusi sama-sama untuk menciptakan sesuatu yang baru. Apa sih kalau misalkan mungkin dukun atau witch atau orang pinter di Indonesia rata-rata laki, ini perempuan. Kalau untuk Pak Kunjara itu nanti kita bikin seperti apa ya? Kalau Sati? Aku setuju sih karena ini dari ceritanya Pak Tommy, beliau yang bikin karakternya. Jadi paling lebih banyak ngobrol daripada mencari mirip apa ya, karena kayaknya kita kan membuat sesuatu hal yang baru ya. Jadi paling bersama teman. Kalau Satin, masukan dari ayah apa sih dengan karakter kamu di sini? Mungkin actionnya dikasih masukan seperti apa gitu? Paling dia selalu nyentuh detail gerakan karena kata dia itu penting, sama safety buat orang-orang di sekitar sih, jangan egois sendiri gitu lah, karena kita syuting bersama-sama, nggak boleh sampai ada yang celaka. Mas Tommy, saya penasaran kenapa menggabungkan, maksudnya tokoh protagonis dan antagonis itu sama-sama perempuan gitu. Maksudnya kayak jarang sekali kan gitu, kayak lawannya itu jadi perempuan sama perempuan gitu kayak. Itu dia, jarang sekali kan. Itu Salah ya jawabannya. saya nanya. Film ini akan ada part 2 lanjutannya? Insya Allah ada sih, kita sih nggak pernah menutup kemungkinan buat itu ya. Cuman ya kita lihat lah. Yang pertama dulu nih, Iya, digas. iya. Ini kalau Sukses ya. nonton ya, jangan lupa. Oke. Jangan lupa nonton pokoknya kebagian nggak? Lupa Jangan nonton, lupa jaga episode turunan. Di bioskop tanggal 30 April. Oke, gitu ya. 2021. 2025. Jangan lupa. Iya, jangan. Kakak jangan lupa. Aku jangan lupa. Aku jangan lupa deh, aku jangan lupa ya. Oh ya, jangan lupa. Aku jangan lupa. Daripada Oh, baru lupa. Oh ya, Jangan lupa saksikan Film Penjaga Iblis. dalam menjaga Iblis di mana? Gitu Oh, ya. oke. Oke, ready? 3, 2, 1, action. Jangan lupa saksikan Film jaga Iblis jaga turunan di Bioskop tanggal 30 April 2020. Nah,